Kembali bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Kami masih membahas tentang HKI menghadapi persaingan isu global dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0341 594000. Kembali ke Pak Isrok. Kalau tadi paten, merek, hak cipta, sama desain industri, saya tertarik dengan desain industri yang belum pernah diciptakan. Salah satu contoh yang ada mungkin di luar Indonesia atau di luar Kota Malang yang sudah diciptakan, salah satu contohnya tentang desain industri? Ya, ada yang menarik kita diskusikan itu mengenai kursi. Kursi. Desain industri. Seperti kursi yang kita duduki ini semuanya ada desain industrinya. Jadi ada penemu dari IPB membuat kursi kayu yang mempunyai banyak kegunaan. Ya. Ada estetika dan ada kegunaannya sehingga didaftarkan pada di dua tempat, yakni di desain industri dan di paten sederhana. Dan itu kemudian masih sulit untuk mendapatkan grant-nya itu tadi ya? Atau mudah kalau desain industri. Desain industri. Tapi belum ada yang mendaftar seperti itu ya Pak ya? Kalau di Universitas Muhammadiyah Malang belum ada yang mendaftar. Nah mungkin untuk pemirsa yang menemukan seperti kursi, kegunaannya apa saja. Jadi barang-barang yang mempunyai bentuk biasanya dibuat semenarik mungkin bagi konsumen. Nah, untuk membuat menarik itu ada karakter khusus yang dibuat di situ sehingga menarik perhatian dari konsumen. Nah, itu bisa didaftarkan mendapatkan perlindungan dalam bentuk desain industri. Desain industri. Seperti itu. Oke. Sebenarnya simpel ya. Iya, Simpel sekali, simpel sekali. Jadi kita tinggal melakukan searching, ya, itu di searching apakah ada misalnya kursi yang seperti itu, atau taruhlah ini batik ya, ini batik 2 dimensi, kalau ini 3 dimensi kursi. Batik ini 2 dimensi, kita search di database Dirjen Haki, itu di www.dgip.go.id. Ada database desain industri, kita klik di situ, akan terlihat di sana. Kita telusuri saja semua batik yang ada. Oh, ternyata tidak ada yang batik yang seperti itu. Maka itu berpeluang untuk mendapatkan hak desain industri. Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi diceknya di dgip.go.id. Ya, www.dgip.go.id. Berarti masyarakat sendiri bisa melihat, mungkin sebelum mendaftar, melihat dulu di database-nya. Ya, kalau kita sosialisasi, kita kasih tahu caranya bagaimana melakukan searching. Dalam bahasa Indonesia itu penelusuran. Penelusuran. Berarti sementara ini sentra HKI sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat juga? Betul. Kemana saja Pak? Ke sentra HKI di Sukun, sentra industri di Sukun, di Dinoyo, di Keramik, kemudian di Muhammadiyah Aisyah di lingkungan Lowaru. Oke, ini berarti kalau ke sentra industri di Sukun, di Noyo, berarti banyak UKM yang sudah bergabung Pak ya? Untuk mendaftarkannya seperti itu? Justru belum. Oh, justru belum? Belum, karena memang sosialisasi itu tidak bisa 1 kali 2 kali, harus terus-menerus. Sementara ini kalau kita sosialisasi, kemudian mereka mendaftar dengan menggunakan insentif Dirjen Haki. Mereka mendaftar, tapi tidak tahu harus apa setelah itu. Besoknya dia bikin merek yang lain. Tidak mempertahankan reputasi barang yang didaftarkannya. Dan ketika seharusnya diperpanjang, mereka tidak memperpanjang sehingga mereknya mati. Oke. Masa jangka waktunya? 10 tahun untuk merek. 10 tahun untuk merek. 10 tahun untuk merek dan dapat diperpanjang. Kira-kira yang membuat masyarakat sendiri seperti itu apa Pak? Mungkin ada prosedur-prosedur yang susah atau? Tidak, ini menyangkut masalah pengetahuan ya, kelembagaan di masyarakat. Semakin tinggi standar masyarakat kita, berarti masyarakat kita akan menyadari bahwa HKI itu penting untuk kejujuran di dalam berusaha, terutama untuk menciptakan suatu persaingan sehat. Misalnya saya memproduksi kursi, saya akan memproduksi kursi dengan desain yang terbagus. Dan saya harus mempunyai jaminan dari negara bahwa kursi saya itu tidak ditiru oleh orang lain. Caranya, saya harus mendaftarkan desain dari kursi saya. Kalau saya pengusaha batik, saya bikin batik dengan motif yang paling bagus. Dengan jaminan bahwa negara melindungi motif batik saya.
Sehingga kalau ada orang lain yang menggunakan motif batik saya bisa melindungi secara represif, yakni menuntut baik secara perdata maupun pidana. Kalau begitu seharusnya masyarakat nggak perlu takut ya Pak, karena mungkin kalau misalkan tidak mau ditiru harusnya segera didaftarkan seperti itu ya Pak. Betul. Oke, nah untuk prosesnya sendiri, ini untuk di Sentra Haki di UMM sendiri, mulai prosesnya, mulai dari mendaftar sampai nanti akhirnya bisa mendapatkan statusnya, patennya seperti itu tadi, ini seperti apa Pak? Mulai dari awal sampai akhir, mungkin masyarakat ada yang mau bergabung seperti Mungkin dimulai dari hak cipta ya, misalnya hak cipta lagu. Ada yang mendaftarkan ke Universitas Muhammadiyah Malang, Sentra Haki, maka kita akan meminta lagu itu direkam dalam bentuk CD. Jadi biasanya kita minta 4 CD. CD yang pertama nanti diserahkan ke Dirjen Haki. CD pertama kita untuk wilayah Surabaya, Dirjen Haki wilayah Surabaya. CD ketiga kita bawa, CD keempat akan disimpan oleh yang bersangkutan. Oke, sebagai arsipnya dari sebagai arsipnya. pendaftarnya. Oke. Kemudian yang kedua, kita melihat kemungkinan bahwa karya itu tidak original. Misalnya meng-search lagu, lagu ini kok sepertinya lagu Betaria Sonata ya misalnya. Wah, ini seperti gelas-gelas kaca ini. Nggak bisa Pak ya? Nggak ya, masuk. jangan nanti kalau kita daftarkan dia malah dituntut orang. Begitu. Rugi sendiri lah. Rugi ya, Pak, ya. sendiri. Jadi ini berarti ada hubungannya dengan plagiasi seperti itu ya? Plagiasi. Kemudian yang ketiga, administrasinya dia cuma dibutuhkan KTP, fotokopi KTP saja. Kemudian dana pendaftarannya. Nah, ini mungkin Pak yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Ya. Mungkin beberapa masyarakat yang ingin mendaftar tapi belum tahu biaya pendaftarannya. Ya, murah saja kalau di Universitas Muhammadiyah Malang karena tidak komersial. Ini kita mulai dari 1.100.000 Untuk hak cipta. untuk hak cipta. Oke. Iya. Kalau untuk paten, Kemudian untuk merek dulu ya. oh iya, untuk Jadi kalau merek itu kita harus diberi logonya. Kemudian soft copy dari logo itu. Kemudian fotokopi KTP. Kalau yang mendaftarkan itu CV atau PT, maka anggaran dasar yang sudah dilegalisir oleh notaris. Nah, kemudian dana pendaftaran. berapa Pak? Rp1.700.000 untuk merek. Merek. Oke. Ya, jangan lupa untuk merek biasanya logonya biasanya dimintakan pendaftarannya hak cipta juga, begitu. Artinya itu berarti ada pendaftaran hak cipta dan mereknya, begitu. Terakhir nih Pak, silakan mengajak para masyarakat untuk mendaftar mungkin yang punya inovasi-inovasi baru, segera dipatenkan, segera diberi merek, segera diberi hak cipta, seperti itu Pak? Iya, jadi kalau ada masyarakat yang mempunyai produksi snack misalnya, produksi tertentu, UKM itu bisa datang ke Sentra Haki Universitas Muhammadiyah Malang, konsultasi tidak dipungut biaya, gratis. Konsultasi tidak dipungut biaya, itu yang harus digarisbawahi. Mendaftar dipungut biaya. Hanya mendaftar saja. kan Hanya ya, Pak, mendaftar ya? saja. Karena ini juga berkaitan dengan prosedur dari kementerian seperti itu ya? Ya, tetapi kalau mau bersabar, biasanya ada insentif dari kementerian. Biasanya yang mengeluarkan itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi untuk paten. Kemudian Dirjen Haki untuk paten, kemudian hak cipta, desain industri juga merek. Itu pendaftarannya jadi 0. Karena biaya pendaftaran itu sebetulnya adalah PNBP. Itu pajak. Oke. Jadi karena negara yang memberikan insentif, PNBP-nya dinolkan. Nah, Itu. kesempatan langka itu Pak ya? Kesempatan langka itu biasanya ada setelah bulan April sampai bulan Desember terakhir. Oke. Tetapi dalam jangka waktu itu belum didaftar, masih mengajukan saja. Oke. Jadi tapi kalau langsung mendaftar ke kita, membayar, hari itu juga kita daftarkan. Seperti itu ya. Ini untuk working hours-nya atau jam bukanya dan harinya ini untuk Sentra Haki? Sentra Haki mulai tiap hari kerja mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Jam Alamatnya? 3 sore itu kukutan. Alamatnya di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Telogomas nomor 245.
nomor telepon 7576444. Iya. Oke. Terima kasih Pak Oke, Isrop untuk terima pagi hari kasih, ini Mbak perbincangan yang Daniar, sangat Mas. menarik mengenai Betul hak sekali. kekayaan intelektual. Ini Kami- menarik ya pasti Iya. ya, karena untuk yang punya industri atau mungkin punya kreativitas supaya yang tidak tinggi. ditiru oleh masyarakat di luar, Betul. harus segera didaftarkan. Kami Betul akan sekali. kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di I Love Malang Raya. Inspirasi Malang Raya, inspirasi Indonesia.